iblis ini dendam kesumat lawan Adam, karena sebabnya Adam dia diusir dari surga. Lalu iblis bersumpah minta lawan Tuhan panjangkan umur sampai hari kiamat, dan akan menggoda, membujuk manusia anak-anak Adam ini masuk ke dalam api neraka. Nah, kadang-kadang iblis menggoda dengan perbuatan-perbuatan yang baik, padahal ujung-ujungnya kita jahat, ujung-ujungnya maksiat. Kalau kada mampan orang digoda iblis dengan perbuatan-perbuatan jahat, digodanya dengan perbuatan baik, tapi ujung-ujungnya kayaknya perbuatan baik itu berubah menjadi kejahatan. Nah, jadi para ulama kita di dalam berbagai macam kitab mengajari kita tentang ajakan-ajakan iblis. Ajakan iblis ini kita sulit untuk menghindar kalau kita kada punya dua hal. Pertama, punya ilmu, yang kedua punya kekuatan dari Allah. Jadi untuk melawan bujukan syaitan, godaan syaitan itu dua. Satu, ilmu, yang kedua minta doa, minta tolong kepada Allah. Hanya dengan dua cara itu kita bisa melawan godaan syaitan. Dan syaitan ini kada putus-putusnya menggoda kita. Dengan cara ini gagal, cara yang kedua. Cara kedua gagal, cara ketiga. Banyak cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Nah, kalau kita kada punya ilmu, kada punya pengetahuan, kita akan terperdaya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa syaitan itu pertama-tama menggoda manusia, menyuruh manusia, la ta'budullah. Jangan engkau beribadah kepada Allah. Jangan beribadah kepada Allah. Dalam kata lain, ukfur, kafirlah kau kepada Allah. Jangan beribadah, gak baik yang sembahyang ya syaitan. Orang sembahyang ada tujuannya nyaman. Orang sembahyang banyak yang garing. Orang sembahyang banyak yang susah. Gak apa sembahyang. Itu kalau sing sembayangan, sing sugihannya. Itu bujukan syaitan. Nah, menghadapi macam itu, ulama-ulama kita mengajarkan mesti ada ilmu. Ada ilmu. Kita kada berilmu, iya bujur juga. Si anu tuh kada sembahyang sing sugihan. Si anu tuh kada sembahyang kada sing garingan. Berarti sembahyangnya kada apa-apa juga. Nah, itu sesuai bujukan syaitan. Nah, ilmu dan pertolongan Allah modal kita. Kalau syaitan menyuruh kita jangan beribadah, syaitan nyuruh kita jangan sembahyang, jangan bersedekah, jangan ini yang baik-baik, jangan itu, jangan ini, syaitan. Itu mesti dihadapi dengan ilmu. Bahwa ilmunya apa? Ibadah itu uddati liyaumil qiyamah. Ibadah itu modal sangguku untuk hari kiamat, bukan untuk dunia ini. Ibadah itu untuk sanggup mati. Karena ada hubungan ibadah lawan sugih, sihat segala macam. Tidak ada hubungannya. Cuma Tuhan nyuruh beribadah itu untuk bekal di akhirat. Nah, jadi aku tetap beribadah, tetap aku sembahyang, tetap aku bersedekah, karena ini bekalku di akhirat. Nah, itu ilmu untuk menjawab bujukan syaitan tadi. Nah, dengan itu syaitan kalahnya. Aku udah kalau kada beribadah, aku bakal mati mau kada beribadah kayak apa aku di sana. Nah, itu syaitan istrinya kalah. Tapi ampi ke syaitan menggoda kita kada ampi. Ini syaitan bujur itu ibadah untuk mati. Lalu godaan syaitan yang kedua, sawwafal amala. Dia menundakan amal. Kaina barang syaitan yang amal. Kaina gini, udah tua-tua aja. Lagi anumnya kada sama amal-amal, lagi anum kada perlu banyak ibadah. Yang penting kan sudah tua, nah itu hanya beribadah. Jadi itu bujukan syaitan. Kan syaitan yang paling baik itu orang yang makin tua makin beribadah, lagi anum perlu beribadah, lawas surganya mati. Nah, itu bujukan syaitan. Itu bisa datang ke hati kita. Taswiful amal ini kita kadang merasa bahwa itu bujukan syaitan. Hendak tahajud malam, kainagin, tahun dudi mulai. Hendak membaiki diri ini, meninggalkan dosa-dosa. Kan dalam hati kita, kainagin. 3 bulan lagi. Itu padahal itu syaitan sebujurnya yang bisik kita. Taswiful amal itu dari syaitan. Kaina membaca Quran, kainagin berwiri-wiri itu kain aja. Nah, itu harus dari syaitan itu. Nah, kalau kita hadapi dengan ilmu, apa ilmu yang menghadapi bujukan syaitan yang menyuruh kita menunda amal tuh? Ilmunya adalah la adri ajali. Kok kada tahu umurku? Kok kada tahu umur? Mun aku tunda pas mati. Banyaknya orang mati umur 30, banyaknya orang mati umur 40, banyaknya orang mati umur 50. Kada sarana mahadang 60 70 hanya baik-baik diri. Nah, itu ilmu. Kada kawa syaitan aku belambat-lambat nih. Tuh kawan sebelah 35 mati. Nah, ini ilmu. Kalau kita jawab demikian, syaitan kalahnya.
Memang kita bujur, sebelah mati 30 aja umur. Jadi jam 60 tahun ini memperbaiki diri, sahabat kita 60 tahun, mana tahu? Kada tahu kita. Nah itu syaitan kalah. Berhentikah syaitan kalah di situ? Kada. Lalu syaitan ajidil amal, lakasi beramal. Nah seharusnya lakasi beramal kita. Lakasi beramal, kena aja mati. Ujar syaitan ini, bujukan syaitan. Lakasi beramal. Syaitan menyuruh kita lakasi beramal supaya kita ini beramal sembarangan. Kan amal itu ada tertibnya. Ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada yang sunat muakkad, ada sunat biasa. Banyak amal. Syaitan ini nyuruh lakasi beramal. Asal beramal apa amalkan situ. Nah. Kalau kita punya ilmu, kada kau itu belakang kas berpikir dulu, apa yang baik diamalkan. Periksa nang fardu adakah yang masih belum biris. Kalau ada keparduan yang belum biris, hutang-hutang sembahyang itu dulu dibayari. Hanya kena sembahyang sunat. Nah, puasa, adakah hutang-hutang puasa lagi nang fardu itu dulu dibayari. Nah, jadi dijawab syaitan menyuruh lakasi beramal tadi, ata'anna, aku perlahan li'anna ta'anni min Allah, perlahan itu dari Allah. Nah, setiap kita beramal itu jangan selalu iya, mesti berpikir adakah amalan yang lebih baik dari ini. Dalam hatinya timbul geritik hati, baca Quran, nah jangan dikabulkan langsung itu. Tuhan nyuruh ta'anni perlahan. Sebelum kita baca Quran, adakah lagi amalan yang baik pada Quran? Nah cari dulu. Jadi geritik hati yang lakasi beramal, baca ini, baca itu bisa dari syaitan. Ada tentu baik. Nah, kita periksa dulu, ini kok amalkan baik, tapi adakah lebih perlu pada ini, adakah yang lebih utama daripada ini? Kita cari dulu. Itu ta'anni perlahan, jangan terburu-buru beramal tuh. Nah bersedekah ke syaitan, jangan langsung keluar duit. Nah bambur duit, jangan, pikirkan dulu. Dimana aku sedekahkan, di rumah makan gak ada, anak bini, kan anak sekolah, anak garing. Kan syaitan ini nyuruh sedekah kasih. Nah, itu segera. Nah, kita kan punya ilmu. Begitu ada geritik hati yang bersedekah, ingat dulu, nggak ada perlu lain yang lebih perlu daripada sedekah ini apa? Nah itu biasakan dulu. Nah, jadi syaitan ini menggoda dengan takjil, menyegerakan, segera. Padahal Tuhan nyuruh perlahan. Nah jadi kalau kita jawab, hadang dulu syaitan, aku harus buru-buru beramal nih. Aku memikirkan dulu apa yang bagus. Kalau perlu bertakun dengan Tuhan Guru, apa yang baik amalan, yang paling utama aku amalkan. Nah bila kita macam itu, syaitan kalah. Kita kadang mengabulkan, kadang mengiyakan apa yang inya goda, apa yang was-was kepada kita. Kalau kita terima. Lalu syaitan begitu kalah di sini, jadi oh bagus, baik perlahan jam. Baik jam perlahan. Hati-hati jam beramal di syaitan. Hati-hati beramal. Jangan terburu-buru beramal, jam perlahan. Nyaman jam dianggap orang ini jam tu ikhlas beramal. Jam dianggap orang tu bagus. Nah, nyaman mengkuda lagi melalui riya. Di sininya kada mampan sudah menangati kita, menyuruh kita, menggoda kita melalui riya supaya kita beramal ini supaya dilihat orang. Macam baik perlahan. Jadi orang melihat tu bagus, amal ikam tak atur. Nah, ini harus dengan ilmu juga dihadapi. Wahai syaitan, kafani ru'yatu rabbi. Cukup aku Tuhan yang melihat. Tidak perlu manusia. Tidak perlu manusia. Aku beramal ini perlahan supaya dilihat Tuhan bagus. Manusia ada urusannya. Nah, dengan itu syaitan gagal menyuruh kita untuk riya. Karena kita punya prinsip, aku cukup Allah yang melihat ibadahku. Tidak perlu manusia melihat. Manusia melihat keadaan yang penting Allah yang menilai ibadahku ini. Nah, syaitan di situ kalah. Dengan cara yang demikian syaitan sudah kalah. Lalu syaitan menjebak kita lagi dengan cara, engkau memang bujur-bujur orang hebat ya syaitan. Ikam digoda ke ini mah semua. Ikam memang luar biasa. Ikam ini orang hebat, Ini syaitan ingin menjatuhkan kita dalam ujub. Kan ujub itu merasa hebat. Nah, ujub merasa hebat. Ikam ini hebat ya syaitan. Ku goda kayak ini kada mampan, Ikam memang hebat. Nah kita punya ilmu, kalau ujub itu menggugurkan amal. Nah kita punya ilmu, aku kada hebat. Wa ma taufiqi illa billah. Itu Al-Quran menyebutkan wa ma taufiqi illa billah. Ini aku bisa macam ini taufik dari Allah Ta'ala. Ini taufik Allah yang menolong aku, seperti bukan kehebatanku, bukan kekuatanku. Aku bisa beribadah dengan demikian rupa ini taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dengan demikian syaitan kalah syaitan. Syaitan menyuruh kita merasa hebat, tapi kita tangkal. Aku kada hebat, ini taufik Allah, pertolongan Allah, aku bisa demikian. Ini bisa datang di hati kita kadang-kadang itu. Kita merasa kau membaca ini, kau mengamalkan ini dengan baik, kau ini dengan baik. Di hati kadang-kadang ada bisikan.
Hebat juga aku nikawa. Itu dari syaitan. Ingin menjatuhkan kita dalam ujub. Bila kita iya akan itu, nah berarti sudah gugur pahalanya. Ya kita mesti hadapi dengan wa ma taufiqi illa billah. Aku ini bisa melakukan ini taufik Allah sehingga bisa macam ini. Nah kalah syaitan. Tapi kadang berhenti. Tetapnya menggoda kita. Oke syaitan kalau ikam macam itu, ikam ini aman dah. Ikam aman dah. Ikam pasti ke surga mati. Ikam aman. Nah bila kita merasa aman dengan demikian, kita bakal celaka. Kita bakal celaka. Ikam sudah aman ke syaitan. Ikam ikhlas, ikam kada ujub, ikam sudah macam-macam, ikam aman. Nah jadi apabila bisikan bahwa kita ini aman, artinya mati husnul khatimah, merasa mati sudah baik, kita ingat apa jalan sahabat Nabi Abu Darda yang mana beliau bersumpah demi Allah, tidak ada orang siapapun yang merasa matinya itu aman daripada membawa iman, maka pasti imannya akan hilang sebelum mati. Kalau kita ini merasa pasti mati bakal membawa iman, pacang gak ada iman mati. Orang yang selamat mati, yang bisa membawa iman mati itu orang yang mulai saat ini merasa was-was, merasa kada aman dirinya, sehingga selalu bergantung kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau orang sudah merasa, wah aku mati aman dah, gak apa lagi. Nah ini bakal kada aman matinya, bakal kada aman. Tapi orang yang merasa sekarang ini kada aman, takutan, bakal aman. Ini bersumpah demi Allah, ya Abu Darda, siapapun yang bila merasa mati dalam keadaan aman, pasti akan dicabut imannya sebelum mati. Nah jadi kalau kita jawab dengan demikian, syaitan kalah hujah dengan kita. Kita ada dalil. Bagi sahabat Nabi, aku merasa aman, pacang ke neraka mati berarti. Jadi harus merasa kada aman, harus merasa khawatir, merasa waswis menghadapi kematian. Sehingga selalu minta kepada Allah husnul khatimah, minta husnul khatimah, minta husnul khatimah. Karena merasa ada aman. Kalau orang sudah aman, sudah kada perlu minta husnul khatimah, sudah aman. Nah, orang minta husnul khatimah itu orang yang merasa dirinya kada aman. Kalau kita bersembahyang zuhur, asar, minta husnul khatimah, karena kita khawatir menghadapi kematian itu. Nah jadi kita balas ajakan syaitan, godaan bahwa kita ini aman tadi dengan kekhawatiran, khawatir. Nah kalah syaitan di situ. Apa kalah sini berhenti? Ada berhenti syaitan. Jadi syaitan mengatakan, seapapun ikam pak amalnya, kalau ikam takdir ke neraka, pasti kamu neraka mati. Kalau ikam ditakdirkan Tuhan ke surga, seapapun ikam maksiatnya, ikam pasti ke surga mati. Nang ianya takdir Tuhan ke syaitan. Nah, bujur pun syaitan itu. Bujur. Apa tujuan syaitan ini melimparkan ke hati kita untuk memantahkan kita daripada beramal? Bapakku beramal, musuh takdir ke neraka, kita neraka aja matinya. Kayak bersisa al-abid, Bala'am bin Ba'urah, pamal sepanjang hidup, sekali hendak mati, berkafir, mati. Karena takdirnya sudah ahli neraka. Ada orang yang maksiat sepanjang hidup, begitu hendak mati, tubat, ke surga matinya. Jadi syaitan takdir juga nang ianya. Nah, syaitan maulah kita kulir beramal jadinya, supaya berempat di takdir. Nah jadi jalan Nabi menyikapi itu, jawab dengan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Nya syaitannya bila orang ahli neraka itu nya mudah berbuat gawian nang neraka. Bila orang takdir ahli surga itu nya mudah berbuat nang ahli surga itu. Jadi takdir itu bujur aja, cuma ada tanda-tandanya. Bila orang ditakdirkan Tuhan ke surga, semuaan dimudahkan Tuhan beramal-amalan surga. Bila orang takdirnya sudah ke neraka, semuaan dimudahkan Tuhan untuk berbuat maksiat, berbuat mungkar segala macam itu. Nah jadi itulah perilaku syaitan. Intinya ini kada akan puas kalau manusia kada ke neraka matinya. Nah jadi syaitan ini masuk melalui dukun, masuk melalui peramal untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia, yang intinya menjatuhkan kita kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang termasuk bujukan syaitan, godaan syaitan, ajakan syaitan, cara membuang sial tadi. Nah, dengan mengulah sesajian-sesajian untuk arwah-arwah gaib. Lalu makanan yang sedemikian banyak, yang sedemikian mahal, mubazir dibuang sia-sia untuk memberi makan syaitan tadi kisahnya. Nah itu semua tipu daya daripada syaitan, tipu daya dari syaitan. Nah jadi dua sudah kemungkaran yang ada di dalam bersesaji untuk orang gaib tadi. Satu, mubazir, yang kedua menuruti ajakan syaitan.